Oke, saya sekarang sedang di desa Wanggu-Wanggu di Wakaukili dan bersama dengan dua tokoh adat ini dari dua desa berjauhan ini, bersebelahan pulau. Ya, di samping saya ini ada Pak Safei, Ketua Rumpun Ombonowulu di Buton Tengah, dan di samping Pak Safei yang di hadapan saya ini adalah Bonto Wakaukili. Nah, ini menarik, dua orang tokoh adat ini bertemu. Saya akan coba menanyakan bagaimana sebenarnya hubungan kedua negeri ini, karena di Wakaukili terdapat juga satu situs yang sangat dekat dengan Ombonowulu. Ada satu situs namanya Wakailangke. Wakailangke itu dalam ingatan memori kolektif orang Ombonowulu adalah tempat di mana Lasadi tinggal dalam pelariannya, semacam benteng bagi dia dalam upayanya mempertahankan diri dari perburuan pasukan Kesultanan Buton. Lasadi atau oleh orang-orang dari Wali disebut namanya sebagai Lacadi, ya, itu memang terkenal sebagai tokoh yang melakukan gua atau perlawanan terhadap Kesultanan Buton. Saya akan coba menanyakan ke kedua tokoh adat ini sebentar apa yang sebenarnya terjadi di masa itu, apa yang menyebabkan Lasadi harus memberontak dan berani melawan Kesultanan, dan terutama mengapa harus lari ke Wakaukili begitu dan membangun benteng pertahanannya di Gunung Wakailangke yang sekarang orang mengenalnya sebagai Sangia Lasadi. Di sana konon ada juga mata air, ya. Nanti lebih lengkap kita akan dengar ceritanya sebentar. Oke, Pak Safei sebagai Ketua Rumpun Ombonowulu. Bukan Ombonowulu ya, Ombonowulu. Yang benar ini mana ini? Ombonowulu atau Ombonowulu? Ombo itu kan Ombo di dalam. dalam arti tidak bisa diganggu gugat. Ombo dikunci ya. Dikunci. Rahasia ditutup. Ombonowulu. Jadi yang benar Ombonowulu. Ombonowulu. Bukan Ombonowulu. Bukan. Jadi yang benar sebenarnya namanya adalah Ombonowulu. Sesuatu yang sekarang kita lebih sering mengenal dan mendengarnya Ombonowulu. Yang benar Ombonowulu. Apa artinya ini Ombo ini? Ombo itu kan di dalam. Di dalam. Ombonowulu itu kan mengatakan dulu apa kan, dulu orang tua katanya wulu sejenis bambu ponto. Jadi yang biasa dibikin niru yang kecil gitu. Jadi Ombonowulu. Iya. Berarti clear Ombonowulu yang benar. Ini ya ada yang menarik dengan Wakaukili. Kita tarik jauh ke belakang, di mana ada seorang tokoh dari Ombonowulu itu sangat terkenal sekali, namanya Lasadi, atau orang di Wali Bidongko sana mengenal namanya Lacadi. Ya. Lasadi ini siapa sebenarnya dan mengapa dia berani melawan Kesultanan? Kalau menurut cerita orang tua, Lasadi itu kan setelah kawin dengan Wakapi istrinya, melahirkan nama anaknya pertama Junaidi. Pada saat itu zamannya Lasadi di Ombonowulu itu melahirkan anak laki-laki, kalau tidak bayar 32 boka maka harus ke keraton selama 3 tahun. Ngapain di keraton? Kerjanya angkut batu, angkut air, ambil kayu dan berkebun.
Banyak saya ceritakan satunya Buya itu dia cerita. Dan bukan hanya dia sendiri, banyak. Jadi ceritanya ganjarannya kalau ada bisa memenuhi 32 boka 32 boka, setiap anak laki-laki yang lahir orang yang tidak mampu bayar 32 boka ke sana mengabdi begitu. Ya, selama untuk 3 mengabdi tahun. selaku kayak di sanksi lah. Oh, jadi setiap yang tidak bisa Bayar 32. menyanggupi membayar 32 boka Selama 3 tahun itu dia dikenai hukuman. sanksi adat namanya. Sanksi adat namanya. Oh. Berarti berlaku juga di sini. Di sini di sini kan dulu itu kan kategori susua, di sini kan susua. Jadi susua itu orang yang mau menjelang dewasa dan satu anak harus ke keraton. Dia perhatikan itu, dia piara itu anaknya sultan. Makanya sampai hari ini itu bila Mancuana itu dulu itu tidak boleh disebut-sebut itu, saya gali sampai hari ini belum ada jawabannya. Belum ada jawabannya. Kenapa Wakokili itu datang malam pulang malam? Ada apa? Kenapa datang gelap-gelap, pulang gelap-gelap? Dan kenapa diberikan hak? Pokoknya Wakokili itu atur sendiri dalam kalbunya. Mau tinggi mau besar terserah. Sebelah di balik itu ada apa? Sehingga ada perkataan begitu. Padahal konon ceritanya ada yang mau dibuka, tapi kapan kita buka kita membuka aib. Malah dilarang mau di macam. Tidak boleh berbicara tentang itu. Itu nih makanya sekarang apakah Berarti di Wakaukili juga mengalami seperti yang dialami oleh Om Bonobulu. Jadi namanya susua. Jadi setiap ada yang punya anak laki-laki itu diharuskan susua itu. Tidak. Anak gadis. Oh, anak gadis di sini. Iya. Oh, jadi di sini bukan laki-laki, Bukan anak laki-laki, gadis. anak gadis. Anak gadis itu lalu siapa yang melakukan susua? Dari kesultanan. Saya bilang setiap orang yang baru mau menjelang dewasa harus dewasa di sana, tidak boleh dewasa di sini. Oh, jadi gadis-gadis dari sini itu diharuskan masuk keraton. Sudah dewasa baru pulang. Tapi itu tidak juga dari kecil sudah mau menjelang dewasa harus ke sana. Kapan dia dewasa langsung kedapatan di sini, dihukum juga. Oh, begitu. Itu mereka ke sana itu bikin apa? Ya dia maksudnya bukan budak, dia jaga-jaga itu pokoknya yang jadi pelayan di sini. Belo Bavine begitu. Belo Bavine. Dan itulah yang terjadi dengan ibundanya Laode Maklum. Dengan itu terjadi ibunya. Ya sudah itu yang kan tidak bisa dibuka. Karena aib itu. Karena aib itu. Kan begitu. Jadi setiap perempuan Wakaukili yang telah kamu mose, selesai kamu mose dibawa ke sana. Ya, dibawa ke sana. Untuk menjadi Belo Bavine. Dan itu yang terjadi dengan ibunya Laode Maklumu yang adalah Oputaiko. Kan kuncinya begini. Makanya ditutup-tutupi itu karena seharusnya yang hamil ini permaisurinya raja. Kok duluan kamu mau ini ya? Ada apa? Jadi sampai dia hilangkan itu kan dibunuh itu. Udah malum itu kan ceritanya 7 harinya itu baru dia itu saudara-saudaranya kesultanan itu dia pergi cek kuburan 7 harinya itu ada yang menangis dalam kuburan. Dia gali padahal manusia. Lalu dimaklumi itu. Jadi begitu dia ambil secara sembunyi-sembunyi, sedangkan Lameko dan Wakomba ini sudah memang budak di situ. Karena dulu itu kan kapan tidak ada anaknya orang, tidak ada keturunannya di situ dia orang. Sudah tidak diragukan lagi katanya dia bagaimana boros di situ. Jadi diberikan tugas, ambil ini bayi kamu rancala. Bersama suaminya Lameko.
Kan di dalam manunya itu kan wakombe, bukan wakomba. Wakomba itu bahasa wakil komba itu tidak ada turun. Tidak ada. Ya, Iya. sama juga dengan kita. Dia Komba itu Dia kok. komba. Komba itu Jadi tidak. perjalanannya itu sange terus. Sange-sange terus. Itulah yang dilakukan ritual di tempat-tempatnya oleh orang-orang Bakaukili. Salah satunya yang itu hari itu malam itu di Sudah Gunung Tombuku. terakhirnya itu. Sudah menjelang dewasa ini anu. Terakhirnya. Bapak ini satu malam nih mereka kayak. Perlakuan dulu itu kan. Memang tidak Di luar puri kemanusiaan. di luar kemanusiaan. Jadi terkait dengan Laode Maklumu itu yang pada beberapa bagian kita sebut sajalah nama sebenarnya beliau itu Oputaiko. Kalau dalam manuskrip silsilah ya Oputaiko ini kan dulu. Iya, jadi mengenai Lasadi tadi ini Pak Safei, siapa ini Lasadi ini dan kenapa dia begitu berani memberontak begitu? Kalau Lasadi itu kan anak-anak Lakapili. Terus Pak. Lakapili, kemudian dia menikah dengan anak-anak Tabunau namanya Wakapi, melahirkanlah Junaidi ini. Nah, persyaratan pada waktu itu di Ombonobulu, kapan melahirkan anak laki-laki tidak bayar 32 boka maka 3 tahun mengabdi. Tinggalkan baik. Tinggalkan keluarga. Selama 3 tahun. Nah, bukan katanya, termasuk punya kakek juga mengalami 2 kali. Ada lagi yang sana itu sampai meninggal di sana karena rata-rata anaknya laki-laki 5 kali sampai dia meninggal di keraton. Anaknya kakeknya Palagu. Kemudian saya berpindah lagi, katanya 3 kali saya punya kakek. Saya bingung. Oke, jadi Lasadi ini atau di Kaisabu dikenal Ma Junaidi, asli dia orang Ombonobulu. Ombonobulu ada bapaknya sekarang itu Lakapili. Kuburannya bapaknya dan mamanya itu dia diganggu itu, jadi hutan sekitar mungkin 30 kali 30 meter ya di tengah-tengah. Bapaknya Lasadi namanya Lakapili. Siapa Lakapili ini? Apakah dia punya jabatan dalam adat Ombonobulu atau dia masyarakat biasa? Kalau Lakapili itu orang tua juga karena di sana itu Pontonya Wakiake dia Pontonya Wamembe. Anaknya Pontonya Wamembe Lakapili itu. Oh, anaknya Ponto. Iya. Kenapa di sebelah Lakapili dia tidak pilih apa kalau didatangi? Mau jago mau apa dia habisi. Punya ladeni semua. Dia ladeni. Sehingga namanya Lakapili. Tidak ada dia pilih, pokoknya dia selesaikan. Mau keras mau lemah, pokoknya pahit manis hantam. Oke, Pak Bonto Wakaukili, apa yang Pak Bonto tahu mengenai Ombonobulu ini? Tapi kalau Ombonobulu itu ceritanya nenekku dulu. Mereka kerjasama dalam arti menanggulangi kelaparan. Mereka berkebun. Jadi berkebun itu kalau Lasadi ini memang kalau di keraton tidak ditahu. Hanya dia tahu Wakaukili. Nah, sampai ditanya kenapa begini, siapa yang bantu-bantu? Saya bilang kita itu ada 2 di sana. Ada keluarga kita dari Ombonobulu dan habis bikin pagar hilang. Datang dia usir monyet, usir babi, habis itu hilang, kita tidak tahu siapa dia. Saya tanya juga Lasadi, saya juga baku, tapi tidak baku. Kapan sudah hilang. Sampai itu hari ceritanya nenekku ini Lasadi itu dia supaya dia istilahnya dia pancing itu. Dia kayak sejenis jebakan lah. Dia kasih tidur Lasadi itu dengan anak gadis di sini. Karena bapaknya dia jaga kebun tuh. Tidak mungkin istilahnya tamu mau usir dulu babi. Jadi kan bapaknya yang punya kebun kan dia keliling kebun. Jadi dia bentangkan tikar itu bukan tikar, daun pisang yang muda. Sampai dia siang
Dia siang itu begitu dia bangun itu kita punya keluarga itu Lasadi itu dia periksa itu tikar. Wih, utuh. Berarti tidur betul orang. Daun pisang yang muda itu. Itu sebagai tapi dia sampai diakui ya berarti ini bukan orang lain kita punya keluarga. Kalau orang lain tetap dia tetap ada sobekan ini. Kemajuan. Iya ceritanya nenek begitu dulu. Makanya kita percaya betul bahwa ini dari Bombonabulu ini orang baik. Itu, kalau bilang anak-anak, bilang bapak-bapak. Itu Wakailangke seberapa jauh dari Sangya Wakokili? Kalau sekitar 3 kiloan lah. Oh, dekat ya, cukup dekat. Ya, karena kita dia. Berarti habis lebaran ini kita usaha ke sana. Kapan itu hari kita program ini dengan PSRI ini kita ke sana, tapi nggak tahu ada kendala apa dulu. Ya, selalu ada kendala. Hujan. Saya nanti saya minta ada hujan. Insya Allah ada kesehatan tuh. Ya. Oke. Pokoknya kan di sini kan saya kan ada juga sini yang kuasai medan di sana. Jadi ada kita ikut saja jalanannya orang pergi di sana. Oke. Pak Safei, kenapa Lasadi memilih ke Wakailangke bukan ke tempat yang lain? Saya dengar dari Pontona Jawa di Liabuku, katanya di situ ada airnya juga. Saya tanya itu air siapa? Katanya air Lasadi, airnya Lasadi. Air itu katanya menurut ingatan kolektifnya Pontonya Jawa di Liabuku itu, adanya air itu ketika Lasadi menancapkan tombaknya di situ. Lalu tiba-tiba timbul mata walia. Timbul mata air itu, mata walia namanya ya. Jadi menurut mereka sampai sekarang mata air itu masih ada. Dan kalau turunannya yang datang di situ, air itu dia meluap. Nah, saya mau dengar ini dari Pak Safei sebagai ketua rumpun Ombonobulu, ya. Tentu saja pernah mendengar cerita mengenai Lasadi ini dari orang tua, dari bagaimana proses ia ditangkap sebenarnya. Kalau ditangkapnya itu kan larinya berapa tahun. Karena anaknya dia tidak bawa, tiga-tiganya itu setelah dia besar, maksudnya sudah mengenal mana orang bapakku ini, mereka diantar di Wakailangke. Nah, melalui pelabuhan di situ dia tahu. Oh, di situ Lapor di Sultanan, padahal saat ini disembunyikan di Wakailangke. Nah, maka diadakan pergerakan mau ditangkap. Pada saat itu kebetulan dia pelihara burung koda di sana. Baru dia suka berteriak kalau ada orang. Di situ langsung dia berteriak hope dia. Lasadi dah bangga nih, memang banyak. Nah, akhirnya Lasadi itu hari kan dia tanam juga pisang di bawah rumah. Langsung dia ambilkan yang muda itu, baru dia putar, dia balik, pasangkan topinya dengan bajunya. Menurut itu yang kita terima, istilah Bali Mata. Bali Mata ya. Langsung itu yang dipotong baru dibungkus. Nah, inilah kepala tadi. Tapi Sultan, kenapa kalian aku mau bawakan batang pisang? Sudah itu. Kan begini. Saya ini kakekku, dia tidak berkuburan di sini. Mereka baku hantam sama-sama sepupu, tidak ada yang kalah. Sehingga nenek kakekku ini kan Labarumbu dengan si Dewi. Kakekku saya Labarumbu. Si Dewi itu sepupunya. Jadi perlakuannya si Dewi ini tidak seperti orang. Bicara sembarang pokoknya. Jadi saya punya kakek dia tidak setuju. Dia melawan baku hantam, tidak baku. Hanya
dikeroyok bukan laki-laki tapi perempuan semua. Dia tunggu dia di muara, dia mau ketemuannya sungai dekat dengan sungai kecil dan sungai besar. Mereka ditunggu di situ. Sementara dia mandi, dia hantam dengan batu. Jadi kuburannya di tengah-tengah kali. Kalau kita naik itu ke Lasadi tetap kita lewati itu, Pak. Kuburan itu tengah-tengah air. Kita lewati. Jadi dulu itu masih zaman Belanda atau zaman apa. Yang pertama kali mungkin ke Nusa Kambangan mengusapnya kakek. Kasih di lembaga tahanan di sini hancur semua. Pokoknya pindah terus. Pokoknya dia merontak terus. Hanya dibawa di sana. Bawa di sana. Nah, antar di Nusa Kambangan. Dan dari Nusa Kambangan belum dia datang ini yang mau ngantar. Saya punya kaki sudah di sini juga di Jogja. Sama dengan Letsila itu apa namanya dulu itu penjara di sini. Batavia. Batavia. Antar ke Nusa Kambangan setelah belum datang ini yang mau ngantar itu dia sudah di situ. Pak Barumbu itu sudah di situ juga. Sehingga dia kasih bebas. Saya bilang kamu dia beri dari kebijakannya dari itu Batavia itu hari yang penting kamu tidak pulang. Saya kasih keluar kamu. Pokoknya cari hidup saja di sini. Pokoknya di sini saja kamu. Jadi di Jogja sana. Sampai meninggal di sana. Sampai meninggal di sana. Anak cucunya banyak di sana. Nah dulu tahun berapa? Tahun 92. Saya di pelabuhan ada yang tunggu kapal dari mana sana? Dari Obi mau ke Jawa. Orang Jawa Nurul Huda. Dia tanyakan itu. Katanya kakeknya orang Wokokili. Astagfirullah. Ini ketemu. Saya di rumah sakit Tuhan. Sampai langsung saya bawa dia di sini itu orang. Cari tahu kalau itu saya punya itu betul-betul. Ih, kamu ini Nurul Huda. Nurul Huda namanya. perempuan juga. Laki-laki. Sekarang dia sudah jadi kepala pesantren di mana itu? Di Jawa Timur. Soalnya dia kontak juga saya tapi kalau macam saya ini susah, kita ini orang tidak ada apa-apanya ini. Kalau memang di situ ada juga jembatan atau apa, coba-coba juga lah kita. Karena jangan sampai kita yang kita takut ini pahalatannya ini. Kita sudah baku suka setelah kita telusuri sila-sila padahal saudara itu jebak diri sendiri. Iya, jadi memang Lasadi ini pernah dicatat dalam manuskrip di Buton, ada dalam bukunya Hadiyati Ikram. Judulnya itu adalah Guana Bomonagulu. Itu di zaman peralihan antara Sultan Muhammad Umar dengan Sultan Antara Maidan, Sultan Asikin. Dan konon Ma Junaidi atau Lasadi ini diselesaikan atau bisa ditangkap oleh Asikin, Sultan Antara Maidani. Itulah juga yang kemudian mungkin menjadi semacam pertimbangan bagi Sarah untuk kemudian mengangkat Asikin sebagai sultan menggantikan Sultan Muhammad Umar. Tapi ternyata kita menemukan cerita yang berbeda. Lasadi tidak ditangkap ternyata. Yang ditangkap itu adalah duplikatnya begitu. Ada semacam ilmu lah begitu ya, ilmu pakaian orang-orang tua kita dulu, namanya di sini atau di Wakaukili Balimata juga namanya. Namanya Balimata begitu. Jadi menurut Pak Sahwi tadi, Lasadi ketika mengetahui sedang dikepung, yang dia lakukan adalah menebang sebatang pisang yang ditanamnya. Cabut yang ada anunya itu. Kan ada anak pisang itu kalau dia tumbuh tapi di atas tanah, tinggal dicabut saja baru diputar. Kan itu kayak kepala, dikasih songkok baru dikasih baju.
Nah, ini Penggantinya. Ya. Itulah yang ditebang oleh Ya, yang itu mengepung, baru dibungkus yang mengepung beliau dan dibungkus, dibawakan ke Sultan. di bawah ini Ya. kepala Lasadi. Ternyata yang dikarungi mereka itu bukan kepalanya Lasadi, Ya bukan, ada Tapi- rongkornya pisang. bokongnya pisang. Hmm. Ini narasi dari sebelah. Tentu kita memerlukan konfirmasi dari Karena begini juga, pusat Kesultanan. setelah dibakar rumah itu kan dibakar rumahnya. Hmm. Nah, dia datang kumpul dia punya pasukan di sana. Istilahnya pasukan Fatofuluno. Kebetulan saya punya Buya itu jadi pasukan Fatofuluno juga. Hmm. Dia minta izin karena saya mau tinggalkan ini. Dia izin bahwa dia baru dia pergi. Hmm. Gitu. Berarti memang dia tidak meninggal, Tidak meninggal di situ tidak meninggal di situ, dan dia tidak ditangkap. tidak ditangkap. Oke. Termasuk kan saya ini mau dikatakan juga kenapa saya ketemu waktu 2017 Januari, saya sakit di Makassar. Saya diinfus 9 hari 8 bulan. Sekarang saya salah minum di Kendari, minum dikasih teh pada keluarga. Bawa di sana, langsung dia pakaian kayak pokoknya sultan, memang rambutnya banyak panjang. Makanya saya tiru mereka ini. Katanya, begitu nih laki-laki. Langsung dia suruhkan kau hafal ini baru kau minum. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Jadi Pak Safei pernah ada pengalaman mistik Iya termasuk itu. bertemu dia begitu. Ya, termasuk ini Oputeiko. Termasuk Oputeiko. Oputeiko ini saya ketemu dia di kota Kinabalu, Malaysia. di Malaysia. Perkumpulan semua sultan. Nah, namanya hotel itu namanya Hotel Yahoo. Ih, makanya saya kaget tadi, apa ada Hotel Yahoo? Disuruh tidur di situ. Jam 1 malam mereka datang dari seluruh sultan di seluruh Indonesia ini ada. Nah, saya mau dikasih pakai Kesingan Mangaraja, Sultan Hasanuddin. Tapi yang duluan Oputeiko, katanya kita punya anu ini. Kita punya maksudnya. Nah, langsung dikasih dulu toh songkonya itu, songkonya begini. Baru rambutnya sampai sini. Akhirnya Ikut. sudah 6 tahun ini saya tidak bisa potong. Iya. Hmm.